Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apakah kalian baik-baik semua? Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kalian pasti heran kenapa ada digabung dua kelas. Kalian digabung dalam dua kelas karena ibu kelas 4 tidak bisa hadir karena ibu tersebut sedang berhalangan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak absen dulu ya. Adi, Budi, Tuti. Oh, berarti semuanya pada hadir ya. Keadaannya sehat kan? Nah, sekarang Bapak mau menanyakan lagi, apakah materi pelajaran yang sebelumnya sudah dapat dipahami? Sekarang kita belajar tentang kerjasama di lingkungan rumah, sekolah, dan desa. Setelah mengikuti pelajaran pada hari ini, Bapak harapkan kalian semua dapat menyebutkan contoh kerjasama yang ada di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, dan di lingkungan desa. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan atau menjelaskan manfaat dari kerjasama tersebut. Nah, sekarang buka bukumu halaman 15. Di situ ada bacaan tentang materi kerjasama. Sekarang ayo dibaca ya. Pindah dulu ke kelas 4. Jangan ada yang ribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Bapak ingin menanyakan keadaan kalian. Apakah kalian semua baik-baik saja? Apakah pada sehat semua? Siapa yang tidak hadir? Roni, Anggi, Haikal. Oh, berarti hadir semua ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Ada yang belum mengerti tentang bagian-bagian tumbuhan? Kalau sudah mengerti, kita sekarang belajar tentang benda atau wujud dari benda. Nah, setelah belajar, siswa diharapkan untuk dapat menunjukkan bukti tentang sifat-sifat benda. Sekarang kalian masuk ke dalam kelompok yang sudah Bapak bagikan kemarin. Di situ buka bukumu halaman 24. Di situ ada materi tentang wujud benda. Sudah tahu? Kalau sudah tahu, Bapak pindah dulu ke kelas 3 ya. Baiklah anak kelas 3, apakah bacaannya sudah selesai? Jika sudah selesai, kalian pergi ke kelompok masing-masing yang sudah Bapak tentukan semalam. Tugas kalian di dalam kelompok, kalian berdiskusi tentang macam-macam atau jenis-jenis kerjasama yang ada di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, dan di lingkungan desa. Sekarang untuk kelompok 1, silahkan paparkan hasil diskusi kalian tentang kerjasama yang ada di lingkungan sekolah. Betul, 100 untuk kelompok 1. Ada yang belum mengerti tentang kerjasama? Berarti kerjasama itu adalah pekerjaan atau sesuatu yang dilakukan bersama-sama. Contohnya yang disebutkan dari kelompok 1,
bergotong royong, menyapu halaman sekolah, membersihkan masjid, dan lain-lain sebagainya. Sekarang untuk tugasmu di rumah, buatlah contoh kerjasama yang ada di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, dan di lingkungan desa, minimal 5 kerjasama dalam setiap lingkungan. Umpamanya untuk lingkungan sekolah 5, untuk lingkungan rumah 5, untuk lingkungan desa 5. Berarti minimal Bapak bilang di situ harus ada 5 dalam satu lingkungan. Semuanya berarti ada 15. Karena waktu sudah habis, kita cukupkan pelajaran untuk hari ini dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bapak ke kelas 4 dulu ya. Bagaimana kelas 4? Sudah dipahami? Nah, sekarang Bapak menyebutkan beberapa benda dan sifatnya. Yang pertama, benda padat. Benda padat yaitu bentuk dan ukurannya tetap, tidak mengikuti wadahnya. Contohnya buku. Buku jika dipindah tempatkan dari tempat yang satu ke tempat yang lain, bentuk dan volumenya tetap. Benda cair, bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Contohnya kita menuangkan air ke dalam gelas, berarti air tersebut berubah bentuk menjadi seperti gelas dan sebagainya. Yang ketiga, gas. Gas itu adalah benda sifatnya selalu menempati ruang. Contohnya saat kita meniup balon. Nah, dari penjelasan Bapak tadi, ada yang kurang dimengerti atau yang belum dipahami. Nah, kalau sudah dipahami, di sini Bapak akan menyimpulkan materi tersebut. Benda itu, wujud benda itu ada 3. Yang pertama, benda padat. Yang kedua, benda cair. Yang ketiga, benda gas. Ketiga benda ini memiliki sifat yang berbeda-beda. Yang pertama, benda padat, yaitu sifatnya memiliki volume dan bentuk yang tetap, biarpun dipindah tempatkan. Yang kedua, benda cair, bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Dia meresap melalui celah yang kecil. Yang ketiga, benda gas. Benda gas itu sifatnya selalu menempati ruang. Sekarang tugasmu buatlah contoh-contoh benda padat minimal 5. Contoh benda cair minimal 10. Dan contoh benda gas minimal 3. Sudah habis. Kita cukupkan pelajaran untuk hari ini sampai di sini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.